Selamat pagi Bapak-bapak, Ibu-ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Mari kita awali persekutuan doa pagi ini dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 122, bait yang pertama dan yang kedua. Immanuel, anak yang dijanji oleh Allah. Anak yang dijanji, anak yang ditunggu, lahir di Betlehem. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Raja yang perkasa, yang membawa damai datang di dunia. Namanya Yesus, namanya Yesus. Mari menyembahnya. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Immanuel, Immanuel, Allah menyertai kita. Mari kita bersama berdoa. Terima kasih ya Tuhan, oleh karena Immanuel, Allah menyertai setiap kami sesuai dengan janji Allah. Allah begitu setia terhadap janjinya dan selalu memperhatikan apa yang kami butuhkan. Sekarang kami mau bersama-sama merenungkan sebagian dari firman Tuhan. Kami mohon Roh Kudus menolong kami supaya kami dapat memahaminya dan semakin belajar untuk melakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap untuk mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, pagi hari ini firman Tuhan saya ambil temanya menggenapi janji. Didasarkan pada 1 Samuel pasal 1 ayat 21 hingga 23. Demikianlah firman Tuhan. Elkana, laki-laki itu pergi dengan seisi rumahnya mempersembahkan korban sembelihan tahunan dan korban nasarnya kepada Tuhan. Tetapi Hana tidak ikut pergi, sebab katanya kepada suaminya, "Nanti apabila anak itu cerai susu, aku akan mengantarkan dia." Maka ia akan menghadap ke hadirat Tuhan dan tinggal di sana seumur hidupnya. Kemudian Elkana suaminya itu berkata kepadanya, "Perbuatlah apa yang kau pandang baik, tinggallah sampai engkau menyapih dia. Hanya Tuhan kiranya menepati janjinya." Saudara-saudara, kita saat ini berada di dalam suasana Natal. Natal dirayakan sebagai penggenapan janji Allah kepada manusia. Karena begitu manusia jatuh ke dalam dosa, semata-mata hanya karena kasih-Nya, maka Allah itu segera memberikan janji keselamatan kepada manusia. Dan penggenapan janji itu diawali di dalam peristiwa Natal. Sang Juru Selamat datang ke dalam dunia. Saudara, Allah memang memberikan banyak janji kepada manusia. Dan Dia tidak pernah lalai, apalagi ingkar janji. Nah saudara, bukankah kita seringkali juga membuat janji,
baik kepada Tuhan kita maupun kepada sesama kita manusia. Nah, mana yang lebih banyak? Kita menggenapi, menepati janji-janji kita, atau lalai dan sengaja ingkar janji? Saudara, kitab 1 Samuel ini diawali dengan kisah Hana yang menggenapi janjinya kepada Allah. Setiap tahun Hana ikut dengan suaminya yang bernama Elkana pergi ke Silo untuk mempersembahkan korban kepada Tuhan. Penina, madu dari Hana ini, ikut serta. Dan ternyata setiap kali ketika mereka berada di Silo, Penina itu selalu mengolok-olok Hana, sehingga Hana merasakan begitu menyakitkan hatinya. Dan pada tahun itu, kembali lagi Penina mengolok-olok Hana. Nah, dengan hati yang sangat pedih, Hana masuk ke bait suci dan kemudian dia ungkapkan nasarnya kepada Tuhan di dalam doa. Dia berkata, bila Tuhan semesta alam sungguh-sungguh memperhatikan sengsaranya, mengingat Hana dan kemudian memberinya seorang anak laki-laki, maka Hana akan memberikan anak itu kepada Tuhan untuk seumur hidupnya. Nah, Eli sebagai imam tidak bisa mendengar curahan hati Hana yang paling dalam saat itu. Tetapi dia melihat kesungguhan Hana di dalam doanya. Walau semula Eli mengira Hana itu mabuk, tetapi akhirnya Imam Eli ini memberi kepastian kepada Hana bahwa Allah akan memberikan kepada Hana apa yang dimintanya. Nah, saudara-saudara, mendengar janji itu, Hana sangat bergembira. Walau janji itu baru diterima dan belum ada tanda-tanda akan digenapi, tetapi janji itu sudah memberi keceriaan bagi Hana. Dan ketika Hana kembali di tengah keluarganya yang masih berada di dalam bait suci, di sana masih ada madunya yang sering menyakitkan hati, yang mungkin juga masih sinis terhadap Hana, apalagi ketika melihat mata Hana bengkak karena menangis, pasti dia akan lebih menyakiti hati Hana. Tetapi Hana lebih memegang janji Tuhan daripada mendengarkan olok-olokan Penina yang membuatnya sengsara. Janji Tuhan membuat perubahan yang besar di dalam hidup Hana. Murung menjadi ceria, duka lara menjadi sangat berpengharapan. Nah, saudara-saudara, setelah anak itu lahir, Hana mulai menepati janjinya kepada Tuhan, yaitu Hana sendiri yang memberi nama pada anak itu. Padahal biasanya ayah yang memberi nama anak itu. Tapi saat itu Hana mau anak itu diberi nama Samuel. Sebab katanya, aku telah memintanya kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkannya. Nah, saudara, setelah cerai susu, Samuel kecil yang kira-kira berusia 3 tahun itu dibawa ke rumah Tuhan di Silo. Diserahkannya Samuel kepada Tuhan untuk seumur hidupnya di bawah asuhan Imam Eli. Saudara, sebetulnya tidak mudah bagi Hana untuk berpisah dengan Samuel. Bisa dibayangkan ketika dia sudah dikatakan mandul baru punya anak, dan hanya selama sekitar 3 tahun bersama, tapi anak itu sekarang harus berpisah dengan dia. Sungguh tidak mudah. Namun Hana mau menepati janjinya kepada Tuhan. Saudara, Hana bisa menggenapi janjinya kepada Tuhan oleh karena ia ingat bahwa ia telah memintanya kepada Tuhan dan Tuhan mengabulkan. Tuhan pun selalu mengingat janjinya.
Dia membuka kandungan Hana sehingga Hana terlepas dari aib karena mandul. Hana juga terbebas dari sengsara karena olok-olokan Penina. Saudara, semua itu membuat Hana tidak lupa terhadap janjinya dan sungguh-sungguh mau menggenapi nasarnya. Nah saudara-saudara, betapa mudahnya kita berjanji kepada Tuhan di masa-masa sulit kita. Kita berjanji mau melayani Tuhan, kita mau memberikan suatu persembahan untuk Tuhan. Tetapi setelah kita lepas dari kesulitan, betapa mudahnya kita melupakan janji itu. Seolah Tuhan diam dan tidak pernah menagih janji kita. Saudara, betapa mudahnya kita juga berjanji kepada seseorang, namun janji itu tinggal janji. Saudara, ketika kita mengingat bahwa Tuhan tak pernah ingkar janji, oleh sebab itu, di masa sulit apapun, mari kita tetap pegang akan janji Tuhan. Walaupun kadang-kadang Tuhan mengabulkan atau menepati janjinya itu sekian tahun lamanya. Tuhan menepati janji kepada Hana 1 tahun kemudian. Tuhan menepati janji keselamatan kepada manusia menunggu beribu tahun lamanya. Tetapi percayalah, Tuhan tidak pernah ingkar janji. Oleh sebab itu mari kita terus berpegang pada janji Tuhan. Karena ketika kita berpegang pada janji Tuhan, maka hati kita akan tenang. Janji Tuhan memberi sukacita dalam hidup kita. Namun kita juga perlu belajar dari Hana yang tidak ingkar janji kepada Tuhan. Ketika kita bisa menepati janji, maka ada kepuasan tersendiri di dalam hati kita. Dan terutama setelah kita menepati janji kita kepada Tuhan, wow, ada sukacita besar dalam hidup kita. Saudara, Tuhan sudah menepati janjinya. Sekarang mari kita belajar menepati janji kita kepada Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur oleh karena Tuhan menepati janji, maka kami bisa hidup dengan suatu kepastian. Ada pengampunan ketika kami jatuh ke dalam dosa. Ada keselamatan di dalam Kristus Yesus, bahkan ada jaminan hidup kekal. Karena kasih setia Tuhan, kami terpelihara dengan baik. Karena ketika kami bekerja, maka Tuhan memberi berkat. Tuhan, ampuni kami bila sebaliknya kami tidak setia terhadap janji kami. Masa pandemi yang membuat banyak orang dalam kesulitan, biarlah itu menjadi kesempatan bagi kami untuk menepati janji kami kepada Tuhan sebagai wujud balasan kami terhadap kasih Tuhan. Dalam suasana Natal yang memberi sukacita kepada kami mengingat mereka yang masih harus menanggung aib dalam hidupnya. Mereka yang tersakiti hatinya karena ulah orang-orang di sekitarnya. Ialah mereka mendapat penghiburan dan pertolongan dari Tuhan. Kami menyerahkan keluarga Pendeta Theophani agar tetap diberi kekuatan iman bahwa semua yang terjadi tidak lepas dari pengamatan Tuhan. Dan pasti Tuhan memberi yang terbaik bagi mereka. Kami tetap berdoa upaya pemerintah mengatasi pandemi COVID-19. Dan kami pun akan ikut menyelamatkan negeri ini dengan mentaati protokol kesehatan dengan ikhlas. Tuhan, kami percaya dengan pertolongan Tuhan, akhirnya kami dapat beradaptasi dengan apapun yang ada di sekitar kami. Pimpin kami hari ini ya Tuhan, untuk melakukan yang benar. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Kita akan bersama-sama menutup persekutuan doa pagi ini
dengan menyanyikan dari Kidung Jemaat nomor 369A, bait yang pertama dan yang ketiga. Ya Yesus, ku berjanji setia padamu. Ku minta kau selalu dekat, ya Tuhanku. Di kancah pergumulan jalanku tak sesat, karena Engkau temanku, pemimpin terdekat. Ya Yesus, kau berjanji kepada umat-Mu, di dalam kemuliaan kau sambut hamba-Mu, dan aku pun berjanji setia padamu. Berikanlah karunia mengikut-Mu teguh. Tuhan setia terhadap janjinya. Mari kita juga belajar setia menepati janji kita kepada Tuhan maupun kepada sesama kita manusia. Tuhan memberkati.